Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Sama-sama kita awali mengenang hari ke-40 almarhum Ananda Muktabar Amri El Mukarram dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada almarhum Muktabar Amri El Mukarram ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak-banyak membaca salawat, semoga insyaallah kelak insyaallah kita bertemu dan bersama Rasulullah di taman-taman surga insyaallah. Ayo, saya mengajak kepada kita semua membaca salawat Jibril. Siapa yang membaca salawat satu kali akan dibalas salawatnya oleh Allah dan para malaikatnya. Ayo kita semangat, lafalnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, bapak-bapak komandan, bagus dicerah aku baca salawat. Mantap. Alhamdulillah. Belum pak makan kue itu, kenapa bagus? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda almarhum Amri El Mukarram, Ananda Muktabar, di dunia ini kontraknya hanya kurang lebih 8 bulan. Cocok 7 bulan. Kalau kontrak sudah habis, la yastakhirun, tidak mungkin mundur walaupun 1 detik, wala yastaqdimun, juga tidak mungkin maju walaupun 1 detik. Sudah selesai kontraknya Ananta. Yang hadir bertakziah mengenang hari ke-40-nya juga pasti kontraknya akan habis. Siap atau tidak, kontrak pasti akan selesai. Rajin sholat, tidak rajin sholat, kontrak pasti akan selesai. Punya istri atau belum, kontrak juga pasti selesai. Tapi kalau tidak ada istri itu kasihan toh. Izin komandan, ada semua istri tak? Ya, yang tidak ada sabar makini. Kontrak akan berakhir. Dan semua yang hadir malam ini, ketika kontrak akan berakhir, apa yang akan dibawa ke kuburan? Coba ibu-ibu di dalam rumah bisa menjawab. Kalau meninggal kelak sudah habis ibu, apakah suami akan temani di atas kuburan tak ibu? Besar-besar suara tak? Nah, temani ki? Cincin gelang kalung yang selalu dipakai bu, dipakai atau tidak? Pertanyaannya jujur, besar suara tak ibu? Siapa yang pakai nanti cincin gelang kalung tak kalau lebih dulu kita meninggal dibandingkan suami tak? Mati suaranya. Siapa yang pakai? Untuk langsung dibilang anak.
Bukan anak tak bu yang pakai nanti cicing gelang kalung tak kalau lebih dulu ki meninggal. Tapi kupastikan istri baru iku apa. Yang ki marah budi, kami memang begitu kapan kenyataan. Betul tidak komandan? Itu dengar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka santailah dalam hidup, dalam artian umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang pertama yang ingin disampaikan dalam takziah ini, banyak-banyaklah juga kita membaca istighfar supaya jangan lupa dengan kematian. Ayo sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kadang kita menganggap kematian masih jauh, padahal kita masih sehat karena merasa masih sehat, merasa masih muda. Tapi ingatlah kita semua yang hadir malam ini, kematian tidak kenal umur dan sehat. Poin yang kedua yang ingin disampaikan dalam takziah kita mengenang kepulangan almarhum menghadap kepada Allah adalah semua yang hadir di tempat ini, kalau meninggal kira-kira siapa yang akan doakan kita malam Bapak Ibu? Bisa dijawab tidak? Kira-kira Pak Komandan dulu. Kalau kita nanti meninggal Komandan siang malam, siapa akan doakan Ki Pak? Istri atau anak tak? Ulangi satu kali, ibu-ibu juga di dalam. Kalau meninggal Ki lebih dulu, kira-kira siapa yang doakan Ki? Suami atau anak tak Ibu? Satu kali Pi supaya tambah yakin Ki. Suami atau anak? Kenapa tidak ada jawab bilang suami? Ya Allah ya Rabbi. Maka sebelum kita ini meninggalkan dunia, milikilah anak yang soleh dan soleha. Ialah yang akan mendoakan dikala kita sudah terbaring di dalam kuburan. Di saat mereka selesai melaksanakan salat, mereka mengangkat kedua tangannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zaghira. Ya Allah ya Rabbi, ampunkan dosanya orang tua ya Allah. Mohon maaf ayahanda dari almarhum Muktabar. Tahu tidak Pak Komandan? Anak tak akan menanti kedatangan tak ketika nanti kita pun menghadap kepada Allah. Dia akan menjadi penjemput yang akan menjadi insya Allah penjemput untuk kedua orang tuanya. Maka salah satu keutamaannya seorang ayah dan ibu yang sabar ketika anaknya meninggal dan balasannya surga jika seorang ayah dan ibu ikhlaskan kepergian untuk menghadap kepada sang pemiliknya Pak. Sakit memang Pak ditinggalkan oleh anak tercinta, karena saya juga pernah rasakan Pak. Ternyata saudara-saudaraku, adik-adikku, ibu-ibu di dalam, kalau orang tua tak meninggal Pak, kita pasti sakit. Tetapi jauh lebih sakit kalau anak tak Pak yang tiada. Betul tidak Pak Komandan? Yang bisa mengerti ceramahku ini adalah orang yang sudah punya anak, lalu kemudian anaknya lebih dulu meninggalkan kita semua. Maka wajarlah kalau ada mengenang hari 40, karena tidak ada orang yang lupa itu dengan anaknya. Betul tidak? Boleh jujur, tidak ada orang yang lupa dengan anaknya. Jujur tidak? Tidak ada orang yang lupa dengan anaknya Pak Ibu. Tapi kadang anak itu yang lupa dengan kedua orang tuanya. Itu banyak yang terjadi. Umumnya 10 anak yang sudah sukses, 8 lupa kepada kedua orang tuanya. Tapi orang tua memiliki 10 anak, tidak ada satupun yang tidak dirawat dengan sempurna ketika mulai lahir sampai sukses menjadi seperti Pak Komandan semua.
Yang saya cerita betul tidak? Adik-adikku semua yang belum punya anak karena belum punya istri, maka nanti juga akan paham bagaimana kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Itu tidak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kepergian almarhum Ananda Amri, Muktabar Amri, saya yakin kedua orang tuanya selalu teringat dan pasti selalu melihat senyumannya anaknya. Kenapa itu bisa? Karena hakikat meninggal itu hanya jasad. Betul meninggal sang anak, tapi yang meninggal itu hanya jasad. Tapi kadang kita akan melihat dia tersenyum di depan kita, karena ruhnya memang tidak ada yang meninggal sampai datangnya hari kiamat. Karena itulah mari kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Kepergian sebenarnya itu adalah rahmat kembali kepada Allah, dan kita pasti akan bertemu. Dan banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan umur yang panjang untuk bisa menabung pahala sebelum kematian tiba. Kita sama-sama membaca tasbih. Subhanallah, suara sama-sama. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Poin yang ketiga, Ustaz Ansar ingin memberikan pelajaran tentang dua kisah pemuda yang pernah hidup di dunia ini. Yang satu adalah pemuda miskin, bukan pejabat, tidak punya banyak uang, tapi dijamin taman-taman surga olehnya, oleh Rasulullah. Siapakah dia? Saya yakin pernah ada yang dengar kisah ini. Uwais Al-Qarni. Apa hubungannya dengan takziah? Supaya kita semua tidak pernah lupa dengan kedua orang tua setelah kita sukses. Uwais Al-Qarni, orang pemuda miskin yang pernah menggendong seorang ibu. Ibunya, komandan, orang tua lumpuh, sudah kurang lebih 30 tahun lumpuh, tidak bisa bergerak di dalam kamar. Tapi apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Pada saat sang ibu berkata, "Anakku, sungguh saya semakin dekat dengan kematian ini, anakku." Sang ibu menangis, lalu anaknya pun menangis. "Ibu, jangan ucapkan itu, ibu." Lalu sang ibu berkata, "Anakku, bolehkah saya minta satu hal kepadamu sebelum saya meninggal?" Sang anak berkata, "Apa, ibu?" Sang ibu berkata, "Anakku, hendak saya juga ingin menunaikan ibadah haji, anakku. Apakah engkau sanggup mewujudkan mimpiku, anakku?" Sang anak dengan tegas lalu berkata, "Ibu, insya Allah anakmu yang miskin ini pasti akan sanggup membawamu ke tanah suci, ibu." Berjalan kaki kurang lebih 1.500 km. Mohon maaf izin komandan, bisa dibayangkan bagaimana beratnya perjalanan. Kurang lebih 1.500 km menggendong ibu yang sudah lumpuh. Yang saya bayangkan bagaimana perasaannya Uwais Al-Qarni ketika ibunya ingin kencing dan berak dalam keadaan di gurun pasir yang tandus. Kurang lebih 1.500 km, Pak Komandan. Ia mampu menggendong ibunya karena ia sayang dengan ibunya. Dia ingin berbakti kepada ibunya. Sebelum saya lanjut, kira-kira adakah di antara kita yang mampu mengikuti Uwais Al-Qarni? Saya yakin tidak ada di antara kita. Ada ibu yang bisa? Saya yakin tidak ada di antara kita. Singkat riwayatnya, memandang Baitullah itu besar pahalanya, tapi berbakti kepada kedua orang tua itu jauh besar pahalanya dibandingkan memandang Baitullah. Wahai adik-adikku, wahai para komandan yang hadir dalam mengenang 40 hari kematian almarhum, apa yang ingin dikatakan? Sayangilah orang tua tak semua, karena orang tua kasih sayangnya tidak pernah bisa diukur dengan apapun. Insya Allah. Kisah yang kedua hubungannya dengan takziah kita malam hari ini adalah seorang anak yang rajin salat berjamaah. Wahai ibu-ibu, supaya suami tak diperdengarkan kelak. Seorang anak yang rajin salat berjamaah, tetapi ketika menghadapi zakratul maut,
mulutnya terkunci, ia mendapatkan azab. Lalu datang Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, ada jemaah yang rajin salat bersama dengan kita ya Rasulullah, tapi dia sudah sakarat 3 hari 3 malam tersiksa ya Rasulullah, alangkah kasihanku ya Rasulullah. Datanglah engkau menuntunnya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai adik-adikku, para komandan, jawaban Rasulullah, dia hanya berkata, kalau dia rajin salat tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan pernah harap dia akan meninggal dalam keadaan tenang. Wajar ia mendapatkan azab kalau ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Pelajaran apa yang ingin kami sampaikan melalui takziah ini? Ingat wahai saudaraku semua, wahai adik-adikku, wahai para komandan, kita tidak mungkin bisa hidup seperti ini seandainya bukan doanya kedua orang tua. Betul tidak? Betul tidak ibu-ibu? Maka wahai ibu-ibu, jika bulan depan suami kita ingin nak kasih uangnya kepada orang tuanya, ikhlas kah ibu? Untuk 2 jam jawab. Ikhlas ibu? 3 yang jawab. Komandan, siapa di antara Pak Komandan setiap gajian memberikan uangnya sebagian kepada kedua orang tua? Yakinlah, semua rezeki pasti Allah akan balas melalui anak-anak tak semua. Yakin tidak dengan janji Allah? Siapa seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, maka lihatlah nanti sukses hidup tak. Boleh jadi pangkat tak tidak sampai sepuncak apapun, tapi kita akan punya anak yang lebih berbakti dibandingkan kita kepada kedua orang tua tak. Hidup ini singkat, tapi orang yang bahagia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka dengan mengenang acara mengenang ke-40 hari untuk kita semua pelajaran malam ini, ingat tidak ada orang tua yang lupa dengan anak-anaknya. Kadang anak yang lupa dengan kedua orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir dari ceramah takziah malam ini, saya yakin di antara Pak Komandan sudah ada juga yang lihat-lihat kue dari tadi. Yang terakhir dari ceramah takziah kita malam hari ini, milikilah kebahagiaan dengan membahagiakan kedua orang tua tak. Apa artinya tinggi pangkat jabatan tak, tapi bukan berbakti kepada kedua orang tua. Saya akan ceritakan kisah nyata dulu baru kita tutup takziahnya bagi anak yang durhaka kepada orang tua alias lupa berbakti. Ibu-ibu tolong disimak ini kisah nyatanya karena ini 100% terjadi di mana-mana. Ada orang kaya raya yang pernah hidup di Maros. Kalau disebut nama itu di kecamatan tersebut, maka semua orang akan berkata dia orang paling kaya raya di situ. Tapi di saat dia kaya raya, sukses luar biasa, orang tuanya kebetulan buta, maka pada saat ia sukses lupa merawat orang tuanya. Orang tuanya kebetulan buta, maka tali disimpankan dari kamar menuju ke tempat makan, dari kamar menuju ke WC. Apa yang terjadi? Singkat riwayatnya, tidak sampai 40 tahun setelah meninggal orang tuanya, perlakuan yang sama juga dilakukan oleh anaknya. Tidak ada beda, 1000% sama apa yang pernah ia lakukan kepada orang tuanya. Di saat tidak sampai 40 tahun juga, maka yang tadi memperlakukan orang tuanya persis diperlakukan juga oleh anak-anaknya. Disimpankan tali dari kamar menuju ke WC, disimpankan tali dari kamar menuju ke tempat makan. Apa artinya itu? Itulah cara Allah memberikan balasan kepada anak yang lupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebentar pulang semua Pak Komandan, mohon maaf hanya izin mengingatkan kepada saya dan kita semua. Ingat-ingat pengabdiannya, ingat-ingat pengorbanannya kedua orang tua. Betul-betul. Kita sukses karena istri atau kedua orang tua, Pak? Boleh dijawab, kita sukses karena istri atau orang tua, Pak? Kita bertemu istri di saat kita sudah sukses. Tapi orang tua sudah berada bersama dengan kita di saat kita masih dalam kandungan. Sampai kemudian siang dan malam mendoakan anak-anaknya tiada henti.
Bahkan di saat Pak Komandan kemarin ikut tes dan lulus, siapa yang paling bahagia? Yang paling bahagia itu adalah kedua orang tua ta. Yang menangis itu bukan istri ta, karena kita belum mengenal yang namanya istri pada saat itu. Orang tua ta jauh lebih menangis karena bangga punya anak yang lulus menjadi TNI. Tapi alangkah sakitnya perasaannya jika kita sudah sukses lupa berbakti kepada orang yang melahirkan kita. Nauzubillah min zalik. Maka akhirnya kematian itu pasti akan datang. Tapi berbahagialah seorang ayah jika punya anak yang soleh. Almarhum yang telah meninggal 40 hari, insya Allah orang tuanya akan dijemput di taman-taman surga ketika nanti meninggal. Bahkan satu riwayat dikatakan, anak yang seperti usianya almarhum yang meninggal kelak akan meminta kepada Allah, ya Allah, orang tua aku ya Allah, karena sabar pada saat dulu meninggal ya Allah, maka saya akan ambil tangannya ibu dan ayahku untuk masuk di taman-taman surga ya Allah. Maka izin Allah Pak Komandan, insya Allah kita akan selamat masuk di taman-taman surga, insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada pelajaran khususnya kepada kita semua. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena kita tidak pernah bisa menjadi siapa-siapa seandainya bukan karena kedua orang tua ta. Yakin? Kalau yakin ki, silahkan amalkan ilmunya. Bulan depan gajian ki, jangan lupa orang tua ta. Dapat ki insentif, jangan lupa orang tua ta. Biar berapa, pasti dia akan senang dan bahagia karena anak yang dibanggakan tidak pernah lupa dengan orang tuanya, insya Allah. Mari kita tutup takziah ini mengenang hari ke-40-nya almarhum. Semoga insya Allah ayah dan ibunya almarhum dikuatkan oleh Allah dengan kehadiran kita semua untuk mendatangi acara kita malam hari ini. Kita tutup dengan sama-sama berdoa, dan sebelum berdoa kita membaca salawat badar. Semoga insya Allah kita menjadi anak yang tidak lupa kepada orang tua tak masing-masing. Ayo suara kita sama-sama ibu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawazzalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitaufiq wal hidayah wa syubna syirka wal munkar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'al waladan salihan warzuqna birruhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita sama-sama mendengarkan taksiah dari Al-Ustadz Dr. Ansar Taufik. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, terutama ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup bisa memahami dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bagi yang hidup, kita senantiasa untuk sudah banyak media-media untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Apabila sudah meninggalkan kita,
kita senantiasa memberikan doa lewat sholat 5 waktu kita bagi yang muslim. Demikian kami dari pihak keluarga yang mewakili mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat dan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan dicicipi ala kadarnya. Dulu Ustaz Said Fatwaboy. Di mana? Waktu tadi. Mas Maliko sama Umar. Ya. Ya, geser-geser ke sana. Monggo. Mana lu nih? Mari Pak, lanjut. Jadi nanti ada kegiatan sama Pak Umar. silakan. Misalnya hari Senin padahal kita buru juga belum bisa diresmikan. Apa aja yang belum jadi, Bu? Semuanya sudah. Sudah itu pun di lapangan. Artinya tidak bisa bergerak pekerjaan bor, cor dan sebagainya. Ada masih juga ya. Yang sekali. Tangki. Di atas. Sebabnya. Oh, tapi di luar yang acara bakti Dua. tetangganya Umar tapi Besar komplit ya. Datang gang betul ya. Iya. Oh bapak, ini almarhum. Ini adiknya bapak. oh pak. Oh, lapar loy. Masya Allah, maksud tahu. Jadi bapak tak? Masya Allah. Iya. Iya. Kata bupati kemarin. Gitu. Ya. Wih, berarti neneknya Pak Komandan. Dulu pernah dia. Iya, karena memang dokter pertama. Iya, pertama Iya, punya Tapi tunggu dulu. Berarti orang pintar ini ya? Iya, saya dapat pengalaman. Itu di anu di Baru, Antosi, La Lepani.